Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, arah lanjutan cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu arah mohon dengan sangat bantu subscribe, share, like, dan komennya ya. Pada saat ini scene diperlihatkan di bagian utara klan iblis raksasa. 500 km di bawah tanah, ada sebuah gua emas dengan satu orang duduk di dalamnya. Orang ini sedang duduk dalam posisi lotus dan ia berkultivasi. Dia tampak sangat tampan. Tidak berselang lama dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seolah mampu menembus dinding gua dan melihat bagian luar. Matanya dingin dan dia bergumam, "Junior Wang Lin, aku akan membiarkanmu bersikap sombong sedikit lebih lama. Setelah aku menyelesaikan kepemilikanku, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kau menyegel anggota klan iblis raksasa, aku bisa membuka segel mereka." Kemudian dia menutup matanya lagi dan mulai berkultivasi. Tepat pada saat ini tas penyimpanannya mulai bersinar hitam. Dia mengerutkan kening saat dia menampar tas penyimpanannya dan pedang surgawi yang telah dia curi dari Wang Lin terbang keluar. Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan mengambil bentuk Suli Guo. Mata Suli Guo merah dan ekspresinya dipenuhi kebencian. Dia melihat ke kejauhan dan ia berkata, "Tuan, saya bisa merasakan iblis itu ada di sini. Saya bersumpah untuk membalas dendam pada orang ini. Biarkan saya keluar dan melawannya." Leluhur klan iblis raksasa memandang Suli Guo. Selama 2 tahun terakhir, dia banyak berinteraksi dengan Suli Guo. Dia merasa bahwa roh pedang yang cerdas benar-benar menakjubkan, dan dia sangat menyukai roh pedang ini. "Kau ingin membunuhnya, tapi kau harus menunggu sampai aku menghabiskan harta milikku." Suli Guo segera mengubah ekspresinya menjadi ekspresi yang menunjukkan bahwa dia berusaha menyenangkan leluhur klan iblis raksasa. Dia mengangguk dan berkata, "Guru benar-benar peduli padaku. Kamu jauh lebih baik daripada iblis itu. Wang Lin, aku akan selamanya setia pada guru." "Tetapi guru, saat kamu membunuh Wang Lin, bisakah kamu membiarkanku melancarkan serangan terakhir?" Leluhur klan iblis raksasa tertawa dan ia berkata lagi, "Bagaimana Wang Lin memperlakukanmu hingga membuatmu begitu membencinya?" Suli Guo segera menggertakkan giginya. "Tuan, Anda tidak tahu betapa saya membenci Wang Lin itu. Dia tidak hanya memaksa saya bekerja, tetapi dia juga memanggil saya hanya untuk memukul dan memaki saya. Itu tidak terlalu penting. Tetapi yang lebih penting adalah dia tidak pernah memberi saya keuntungan apapun. Tidak seperti Tuan yang memberi saya batu roh untuk diserap. Tuan, ketika kita membunuh Wang Lin itu, bagaimana kalau Tuan menghadiahi saya beberapa wanita? Bagaimana kalau memanggil peri adik perempuan? Saya sudah lama tidak melihatnya dan saya sangat merindukannya." Leluhur klan iblis raksasa tersenyum tipis dan berkata, "Ini mudah. Setelah kita membunuh Wang Lin, aku akan memanggil jiwa Feng Luan dan membiarkanmu bertemu dengannya. Sekarang orang tua ini perlu berkultivasi lagi. Jadi kembalilah ke dalam." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Meskipun Suli Guo tersenyum, dia mengutuk dalam hatinya. Dia kembali ke pedang surgawi dan dimasukkan kembali ke dalam tas penyimpanan. Roh pedang ini dipenuhi dengan keserakahan manusia. Memang sangat misterius, tetapi ini juga membuatnya mudah dikendalikan. Aku bisa memberikannya batu roh dan kultivator wanita. Jadi aku tidak percaya dia akan mengkhianatiku. Selain itu, roh pedang ini tampaknya terobsesi dengan jiwa Feng Luan. Dengan dia di tanganku, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Leluhur klan iblis raksasa mencibir sambil menutup matanya untuk berkultivasi sekali lagi. Jiwa Feng Luan adalah jiwa dari sebuah harta karun yang diperolehnya secara tidak sengaja suatu hari. Jiwa ini sangat cantik dan penuh nafsu. Saat pertama kali bertemu dengannya, ia hampir terpesona olehnya karena tingkat kultivasinya yang rendah saat itu. Beruntung jiwa ini rusak, sehingga ia dapat lolos dari malapetaka itu. Dan hingga hari ini, ia masih takut padanya. Setelah memperoleh pedang surgawi, dia menemukan bahwa Suli Guo sangat misterius. Dan oleh karena itu, untuk mengendalikan roh pedang sepenuhnya, dia memanggil jiwa Feng Luan. Seperti yang dia duga, Suli Guo menerkam jiwa itu seperti serigala lapar dan benar-benar terpikat olehnya. Pada saat ini Wang Lin menunggu di langit di atas klan iblis raksasa untuk beberapa saat. Setelah melihat leluhur klan iblis raksasa tidak muncul, ekspresinya menjadi gelap. Klan iblis raksasa sangat besar dan memiliki banyak gunung. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, akan sangat sulit untuk menemukannya. Wang Lin melihat ke arah timur dan melihat gunung tertinggi di klan iblis raksasa. Entah mengapa dia merasakan kekuatan misterius datang dari gunung itu. Tepat saat dia hendak memeriksanya, tatapan matanya tiba-tiba berubah serius saat dia melihat ke arah utara dan tersenyum tipis. Suli Guo. Sosok Wang Lin menghilang dan dia menyerang ke utara. Dia terbang dengan tubuh dewa kuno bintang 3. Jadi dia bergerak secepat kilat. Hanya dengan beberapa teleportasi, dia tiba di bagian utara klan iblis raksasa. Dilihat dari atas, itu adalah dataran berumput. Tatapan mata Wang Lin tajam.
Saat ia menyebarkan indera kedewaannya, ia merasa ada yang tidak beres. Sekitar 500 km di bawah tanah, ada penghalang tipis yang akan dengan lembut mengalihkan indera kedewaannya saat melewatinya. Jika ia tidak begitu dekat, ia tidak akan bisa mendeteksinya. Sambil menyeringai, Wang Lin meraung, mengepalkan tangan dan menghantam tanah. Bang! Suara gemuruh menggema dan retakan muncul di bumi. Retakan ini menyebar ke segala arah dan juga menyebar dengan cepat ke dalam tanah. Gelombang suara berderak datang dari bawah tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mereda. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia berteriak lagi dan meninju tanah. Gelombang kejut yang dahsyat itu dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Suara bumi yang hancur itu seperti raungan naga. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang! Teriak Wang Lin lalu dia melayangkan pukulan. Bang, bang! Dengan dua pukulan itu, dataran itu langsung runtuh, menciptakan lubang besar lalu sesosok hijau tiba-tiba menyerbu keluar dari bawah tanah. Cheng Niu, orang ini sudah setengah baya, tetapi matanya menunjukkan usia yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dia menatap Wang Lin dan berteriak. Awalnya aku tidak ingin berurusan denganmu, tetapi karena kamu datang, jelas bahwa kamu mencari kematian. Lalu dia melangkah maju, mendekati Wang Lin bagi kilat, dan melayangkan pukulan. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mundur, tetapi malah melancarkan pukulan untuk menghadapi pukulan leluhur klan iblis raksasa. Bang! Ledakan sekali lagi terdengar. Gelombang kejut itu menghempaskan semua batu dan pasir di sekitarnya. Leluhur klan iblis raksasa itu terdorong mundur puluhan kaki, dan retakan muncul di tulang tangan kanannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sedangkan tubuh Wang Lin hanya mundur beberapa langkah dan lengannya sedikit gemetar. Dia bisa merasakan kekuatan dahsyat memasuki tubuhnya dan mencoba mencabik-cabiknya. Tetapi itu dengan cepat dihancurkan oleh jiwa asalnya. Teknik kemurnian tubuh klan iblis raksasa memang misterius. Wang Lin menyerang leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Leluhur klan iblis raksasa itu mengutuk dalam hatinya. Kepemilikannya tidak lengkap, jadi dia hanya bisa menggunakan 80% kekuatannya. Tetapi meski cuma di 80%, kekuatan tubuhnya cukup menakutkan. Tetapi saat dia baku hantam dengan Wang Lin tadi, tulang-tulang terkeras di tubuhnya retak. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apa metode kultivasimu? Leluhur klan iblis raksasa itu segera mundur dengan ekspresi muram. Dengan gerakan Wang Lin yang secepat kilat, dia sudah tiba di hadapannya dengan pukulan lain. Pukulan ini menciptakan tekanan yang menguncinya di tempat. Garis-garis tipis muncul entah dari mana dan berusaha membungkusnya. Mata leluhur klan iblis raksasa berbinar. Saat tubuhnya bergerak, tubuhnya berderit karena tekanan dan garis-garis tipis. Dia melompat ke udara dan menggunakan tendangan untuk menghadapi pukulan Wang Lin. Pak! Suara menggetarkan bumi lainnya bergema di seluruh klan iblis raksasa. Wajah leluhur klan iblis raksasa memerah. Dia menggunakan kekuatan benturan untuk mundur dengan cepat. Wang Lin merasakan sakit di tangan kanannya. Ia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Leluhur klan iblis raksasa ini belum menyelesaikan kepemilikannya. Tetapi tubuhnya hampir setara dengan Dewa Kuno Bintang 3. Jika ia mampu menyelesaikan kepemilikannya, tubuhnya hampir tidak akan lebih lemah dari Dewa Kuno Bintang 3. Wajah leluhur klan iblis raksasa benar-benar muram. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan 12 pilar, dia memutuskan untuk tidak muncul. Namun sekarang setelah Wang Lin menemukannya, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Wang Lin dengan aura membunuh menyerbu ke arah leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan raungan saat tubuhnya membesar dan menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu ia menggunakan energi spiritual surgawi dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jumlah energi spiritual surgawi yang dapat digunakan Liu Wanfeng tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap awal transformasi jiwa sendirian. Orang tua ini tidak ingin menggunakan energi spiritual surgawi karena itu akan merusak harta milikku. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu dengan itu. Sekarang setelah kau memaksaku menggunakan energi spiritual surgawi, kau hanya mencari kematian. Teriak leluhur klan iblis raksasa itu dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Saat tubuhnya bergerak, langit hancur berkeping-keping, menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin, terimalah kematianmu. Leluhur klan iblis raksasa juga merasa tidak berdaya. Sekarang setelah dia menggunakan energi spiritual surgawi, tubuh ini tidak dapat digunakan lagi dan dia harus mencari tubuh lain. Setelah tubuhnya dirusak oleh energi spiritual surgawi, dia tidak akan bisa menyatu dengan energi itu lagi. Energi itu hanya bisa digunakan jika tingkat kultivasinya berada di tahap tengah transformasi jiwa. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya aneh. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya. Selain saat ia bertarung melawan utusan surga, ini adalah kedua kalinya Wang Lin merasakan bahaya saat ia menyatu dengan tubuh aslinya. Namun saat ini, Wang Lin sama sekali tidak takut. Ia meraung saat 3 bintang di dahinya mulai berputar cepat dan aura ungu menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok Dewa Kuno muncul di belakangnya sekali lagi.
Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan dengan lembut melancarkan pukulan. Meskipun pukulan itu lembut, namun itu menggerakkan sosok dewa kuno di belakangnya. Sosok itu juga mengangkat tinjunya dan melancarkan pukulan pada saat yang sama. Tinju leluhur klan iblis raksasa dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Bang, bang, bang! Wajah leluhur klan iblis raksasa menjadi pucat saat dia batuk seteguk darah dan tubuhnya melemah. Tanpa ragu-ragu dia menampar tas penyimpanannya, menyebabkan pedang surgawi muncul. Ekspresinya garang saat dia berteriak, "Wang Lin, terimalah kematianmu." Kemudian dia melemparkan pedang surgawi dan kemudian mengarahkannya. Tubuh Wang Lin terlempar jauh seperti meteor. Seluruh lengan kanannya terasa sakit dan mati rasa. Ia kehilangan semua rasa di lengannya. Kombinasi tubuh leluhur klan iblis raksasa dan energi spiritual surgawi menimbulkan kerusakan padanya, menyebabkan tubuhnya berubah dari raksasa setinggi lebih dari 100 kaki menjadi ukuran normal. Saat pedang surgawi itu muncul, gas hitam keluar darinya, membentuk sosok Su Liguo. Wajah leluhur klan iblis raksasa itu tampak garang saat dia berteriak, "Hancurkan! Potong dia!" Saat leluhur mengucapkan kata itu, energi pedang yang kuat berkumpul di pedang surgawi dan turun ke Wang Lin. Su Liguo meraung dan berteriak, "Wang Lin, aku datang untuk balas dendam." Leluhur klan iblis raksasa tersenyum dan tertawa. "Wang Lin, lihatlah orang tua ini menggunakan harta karunmu sendiri untuk membunuhmu." Wang Lin menampakkan senyum mengejek. Dia tidak menghindar tetapi menunjuk ke arah pedang surgawi. Pedang surgawi itu tiba-tiba berbalik dan menebas leluhur klan iblis raksasa seperti kilat. Leluhur klan iblis raksasa itu tertegun dan ekspresinya berubah. Energi pedang sudah mengenainya, jadi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa mundur sedikit. Energi pedang menebas ke bawah dan disertai percikan darah. Lengan kiri leluhur klan iblis raksasa terpotong. Dia mengeluarkan erangan menyedihkan saat dia cepat-cepat mundur dan meninggalkan jejak darah. Su Liguo, orang tua ini akan mengekstrak jiwamu dan memurnikanmu hidup-hidup dalam api yang... Kebencian dalam diri leluhur klan iblis raksasa dapat menghancurkan langit dan amarahnya dapat menelan bumi. Dia mengeluarkan raungan amarah saat dia dengan cepat mundur. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur karena dia belum menyelesaikan kepemilikannya dan harus menggunakan energi spiritual surgawi dalam pukulan itu. Kemudian Wang Lin membalasnya dengan pukulan yang kekuatannya setara dengan miliknya, membuat luka-lukanya semakin parah. Namun ia memperkirakan bahwa Wang Lin juga akan terluka. Jadi ia mengeluarkan pedang surgawi untuk membunuh Wang Lin. Namun saat yang penting itu, Su Liguo mengkhianatinya dan ia tidak dapat menghindar tepat waktu, sehingga ia kehilangan lengannya. Su Liguo langsung tertawa dan berteriak, "Bocah kecil, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, kamu tidak dapat dibandingkan dengan kakek musuh. Aku selalu setia. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah dikendalikan olehmu?" Setelah Su Liguo selesai berbicara, dia segera menoleh ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Tuan, bagaimana? Bagaimana? Apakah saya sudah melakukannya dengan baik kali ini?" Wang Lin tersenyum tipis. Ia bergerak dan meraih pedang surgawi. Kemudian ia menyerang leluhur klan iblis raksasa. "Kau melakukannya dengan baik. Setelah kita membunuh orang ini, aku akan membawamu ke medan perang asing dan membiarkanmu menyerap jiwa-jiwa pengembara di sana untuk meningkatkan kekuatan jiwamu." Su Liguo langsung menjadi sangat senang. Selama 2 tahun terakhir ini, dia memang tergoda. Lagi pula leluhur klan iblis raksasa bersikap baik padanya. Namun setiap kali dia memikirkan bagaimana Wang Lin memperlakukan jiwa-jiwa pengembara dan yang lainnya, hatinya bergetar dan dia segera menyerah untuk mengkhianati Wang Lin. Saat ini Su Liguo merasa bangga dan ia berpikir tentang betapa baiknya leluhur klan iblis raksasa memperlakukannya. Dia tidak bisa menahan rasa sedih. Mengapa Tuan tidak datang beberapa tahun lagi, sehingga aku bisa menikmatinya sedikit lebih lama? Sungguh malang. Alasan lain mengapa Su Liguo mengkhianati leluhur klan iblis raksasa tanpa ragu-ragu, selain rasa takutnya terhadap Wang Lin, adalah jiwa Feng Luan. Saat dia berinteraksi dengan jiwa ini, dia secara pribadi berjanji untuk menyelamatkannya dari tangan leluhur klan iblis raksasa. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Wang Lin, "Tuan, tas tua berisi tulang-tulang klan iblis raksasa itu memiliki harta karun berbentuk roda di dalam tasnya, yang memiliki jiwa yang tersegel di dalamnya. Begitu Anda membunuh tas tua berisi tulang-tulang itu, Anda harus menyelamatkan jiwanya." Wang Lin mengangguk. Dia bergerak pakai kilat dengan pedang surgawi di tangannya saat dia mengejar leluhur klan iblis raksasa. Singkat cerita, leluhur klan iblis raksasa terus melarikan diri hingga ia tiba di tepi timur klan iblis raksasa. Sesampainya di sana, ia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Ia menepuk tas penyimparannya dan sebuah tongkat hitam muncul. Ia mengayunkan tongkat itu, lalu tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi obor. "Wang Lin, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Tubuhmu akan digunakan untuk harta milikku selanjutnya," teriak leluhur klan iblis raksasa itu. Lalu dia mengayunkan obor di tangannya. Dengan suara ledakan, 10.000 kaki di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan api. "Binatang api hitam!" Sambil berteriak, dia menusukkan obor itu ke tanah.
Kemudian dia mengaktifkan energi surgawi di tubuhnya dan mulai membuat segel yang semuanya dilemparkan ke obor itu. Obor hitam itu segera mulai melepaskan cahaya iblis. Obor itu membentuk binatang buas setinggi lebih dari 100 kaki. Binatang ini tampak seperti beruang, tetapi bukan beruang. Binatang api hitam itu meraung, lalu menatap tajam ke arah Wang Lin dan menyerbu ke arahnya. Tak mau kalah, Wang Lin segera menepuk tas penyimpanannya, dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia melambaikan bendera itu, dan untaian gas larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Wang Lin segera berkata dengan tegas, "Segel!" Gas pembatas itu berubah menjadi banyak tombak. Semuanya melesat mengelilingi binatang api hitam itu bagaikan hujan tombak. Bang! Semua tombak itu meledak dalam satu ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Kemudian, sebuah bendera jiwa berkibar mendekati Wang Lin. Bendera ini sudah menjadi sangat kuat karena berisi pecahan-pecahan jiwa dan pecahan jiwa utama Liu Wanfeng. Di bawah komando pecahan jiwa Liu Wanfeng, semua pecahan jiwa menyerbu ke arah binatang api hitam yang baru saja lolos dari gelombang kejut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin tidak percaya bahwa seorang kultivator transformasi jiwa hanya memiliki sedikit teknik. Leluhur klan iblis raksasa pasti menyembunyikan keahliannya. Selain itu pasti ada alasan bagi leluhur klan iblis raksasa untuk berhenti di sini. Pada saat ini, leluhur klan iblis raksasa menarik nafas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk segel, dan kemudian sebuah partikel raksasa muncul di hadapannya. Dengan suara gemuruh, dia mendorong partikel raksasa itu ke langit. Partikel itu dengan cepat berubah menjadi partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat yang sama, leluhur klan iblis raksasa bergerak. Ia berlutut di udara dan membungkuk ke langit, kemudian ia berteriak, "Anggota klan generasi ke-67, klan iblis raksasa meminta untuk mengambil harta yang ditinggalkan leluhur kami untuk menyelesaikan malapetaka bagi klan iblis raksasaku." Saat dia selesai berbicara, langit segera menjadi gelap dan tanah mulai berguncang di seluruh klan iblis raksasa. Ada sebuah gunung di perbatasan timur klan iblis raksasa. Gunung ini sangat tinggi dan bahkan merupakan gunung tertinggi di negara ini. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti menembus langit. Pada saat ini gunung itu terbelah menjadi dua dan kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Leluhur klan iblis raksasa memperlihatkan ekspresi hormat yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ia mengulurkan tangan dan kapak raksasa itu terbang ke tangannya. Dalam sekejap, sinar petir merah keluar dari kapak dan menutupi tubuh leluhur klan iblis raksasa. Aura kuat yang belum pernah dirasakan dari leluhur klan iblis raksasa tiba-tiba muncul. Wang Lin, saat klan iblis raksasa pertama kali pindah ke planet ini, leluhur pendiri kami menggunakan kapak ini untuk membobol makam abadi. Saat di sana, ia membunuh 2 orang biadab berdaun 9 untuk mendapatkan hak bagi klan iblis raksasa untuk tinggal di sini. Saat ini leluhur pendiri masih hilang, tetapi kapak itu masih ada di sini, ucap leluhur klan iblis raksasa itu. Tatapan mata Wang Lin beralih ke kapak yang ada di tangan leluhur itu. Wang Lin tiba-tiba teringat sosok yang terkubur di bawah sekte mayat di Zhao. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.